rawat inap ini memang dikenakan sanksi administrasi apabila kita menunggak dan kemudian membayarkan tunggakan tersebut dan selama kurun waktu 45 hari setelah pembayaran kita memanfaatkan layanan rawat inap. Nah, itu dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran iuran kita. Tapi kalau kita tidak menggunakan ataupun memanfaatkan layanan rawat inap, itu denda itu akan berlaku ya? Iya, akan hilang sendiri setelah 45 hari pasca kita membayarkan tunggakan. Nah, di sini kasusnya ternyata kurang dari 45 hari setelah pembayaran iuran kita harus menginap nih. Harus menginap, dan memang konsekuensinya jadi berlaku untuk terkena denda rawat inap. Dan dapat kami informasikan juga untuk denda rawat inap ini sendiri itu dikenakan ada persentasenya. Jadi persentase itu sebesar 5% dikali dengan jumlah tunggakan bulannya dengan maksimal denda itu 30 juta. Nah, jadi kalau sederhananya itu misalnya nih kita hitung-hitungan ya. Kita ternyata harus dirawat inap selama 3 hari lah. 3 hari ya, biaya rawat inapnya total 10 juta. Nah, 10 juta, 1 juta lah kebesaran 10 juta. 3 juta ya. Ya, jadi totalnya per hari, karena per hari ya, per hari 3 juta, per hari 1 juta, jadi 3 hari 3 juta. Nah, 3 juta itu nanti dikali 5%. Ya, potongan kena 5% ya Kak? Nah, misalnya jumlah tunggakan kita 1 bulan nih, 1 bulan ya, berarti pengalinya cuma 1 itu, jadi langsung sekali 5. Berarti denda yang kita harus bayarkan itu adalah sebesar 150.000. Misalnya dendanya itu, misalnya tunggakan kita itu lebih dari 1 bulan, misalnya katakanlah 3 bulan ya, tinggal dikali 3 aja, 450.000 seperti itu. Itu kalau kita memanfaatkan layanan rawat inap. Nah, konsekuensinya seperti itu. Tapi kalau kita tidak ada memanfaatkan layanan rawat inap setelah kita membayar tunggakan selama 45 hari, denda itu akan netral ataupun hilang, nanti nggak muncul lagi selama kita di bulan selanjutnya ataupun setelah 45 hari itu tidak ada tunggakan lagi, seperti itu. Maksudnya tidak menunggak lagi. Oke, next ya Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Abda. Untuk daftar online syaratnya apa aja? Daftar online. Ini untuk pendaftaran pesertaan JKN ya maksudnya ya? Daftar online, iya nggak sih? Kak Abdal, ini apa, kita coba apa gitu daftar online? Kalau seperti yang kita bahas terakhir ini tentang daftar, kayaknya ini daftar peserta ya? Iya kayaknya di awal ya mungkin ya. Kalau daftar peserta online itu bisa melalui 2 mekanisme, melalui aplikasi Mobile JKN atau Pandawa tadi. Nah, kalau yang kita ini fokus di aplikasi Mobile JKN ya. Kalau aplikasi Mobile JKN ya itu kalau di menunya di Mobile JKN itu kan ada 2 Kak menunya. Kita langsung buka Mobile JKN ya teman-teman biar langsung tahu gimana prosesnya. Nah, di Mobile JKN itu kan ada 2. Satu menu, ntar keluar dulu. Satu menu masuk, satu menu daftar. Nah, kalau kakak ini maksudnya mau daftar aplikasi Mobile JKN, mau akses, itu kakak pilih menu yang nomor 2, kan ada 2 muncul di aplikasi Mobile JKN itu, menu masuk dan daftar. Kakak milih menu daftar. Nanti kakak bisa ikutin aja form-formnya itu apa yang harus diisi, NIK, nama orang tua dan lain sebagainya. Itu nanti muncul, kakak tinggal lengkapi nama lengkap, NIK, tanggal lahir dan lain sebagainya, itu tinggal diikuti, nanti diverifikasi.
daftar seperti kita layaknya daftar akun-akun media sosial lah Kak, seperti itu. Nah, tapi kalau maksud Kakak di sini mendaftar sebagai peserta melalui aplikasi Mobile JKN, nah ini bisa juga melalui menu pendaftaran peserta baru di aplikasi Mobile JKN. Nah, ini Kakak tinggal tinggal menyetujui syarat-syaratnya, nanti tinggal ikutin aja tuh ketentuan ataupun apa aja yang harus dipenuhi di aplikasi Mobile JKN. Nah, tapi kalau yang Kakak Abdal masuk ini maksudnya ini pendaftaran online antrean, ya itu tinggal pilih aja Kak jadi begitu kita masuk aplikasi Mobile JKN langsung keluar tuh menu yang paling besar, yang paling eye catching lah di aplikasi Mobile JKN itu antrian online. Jadi tinggal ambil aja antrean. Kakak mau ngantri di fasilitas kesehatan tingkat pertama, tingkat lanjutan atau kantor cabang seperti itu. Nah, kalau contohnya kalau Kakak mau daftar antrean di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau di dokter atau di klinik, nah Kakak tinggal pilih siapa yang mau didaftarkan seperti yang tadi jelasin untuk Kak Oba ya. Bisa dipilih siapa yang mau didaftarkan, nah, pilih polinya apa, hari apa, mau tenaga medisnya apa. Nah, nanti di sini banyak nih, misalnya saya pilih di klinik A. Nah, di klinik A ini banyak nih, ada dokter A, dokter B, kita mau ambil yang mana itu bisa pilih. Dan kalau misalnya Kakak pilih hari ini, mau hari ini tapi pas dilihat, oh ternyata antriannya sudah habis kuotanya, seperti itu ya. Kakak bisa setting untuk besok dan hari lainnya, dipilih tanggal daftar, seperti itu Kak. Jadi mudah ya untuk yang pendaftaran online untuk antrean. Nah, kalau memang untuk antrean seperti itu Kak ya. Kalau untuk antrean fasilitas rujukan tingkat lanjutan, ini kita harus memastikan kalau fasilitas kesehatan yang memberikan rujukan itu sudah mengentry ataupun sudah mendaftarkan rujukan kita, baru kita bisa melakukan pengambilan nomor antrian untuk rujukan ya Kak. Seperti itu Kak kalau antrian ataupun daftar online. Kalau syaratnya sendiri ya misalnya peserta baru seperti biasa, yang harus dilengkapin itu kartu keluarga, kemudian foto halaman depan buku tabungan, yang buku tabungannya tentu saja yang dimiliki oleh salah satu peserta yang ada di dalam KK yang mau didaftarkan. Kemudian sekarang ada tambahan lagi untuk kelengkapan administrasi, yaitu foto selfie. Foto selfie menggunakan kartu identitas ataupun KTP dari salah satu anggota keluarga yang ada di dalam KK. Jadi ini untuk yaitu tadi ya menghindari penyalahgunaan fasilitas online ini. Jadi memang ditambahkan di sini untuk prosedur pengambilan selfie ini. Tapi mudah kok kalau memang sudah memenuhi ketentuan itu langsung semuanya diproses dan biasanya sih selesai paling tidak di hari yang sama seperti itu. Ada lagi nggak? Nah. Next Kak, itu ada pertanyaan dari Kak mana ya tadi ya? Kak Oba, ini aku rangkum aja ya Kak, pertanyaan mirip-mirip. Sepertinya ada beberapa keluhan mengenai pelayanan kesehatan di rumah sakit ya Kak. Jadi ini sebenarnya untuk pelayanan sendiri dari setiap rumah sakit itu ada namanya BPJS 1 Kak.
Jadi BPJS 1 itu BPJS siap membantu. Kalau salah satunya adalah mengenai keluhan. Jadi misalnya dari Kak Obainya itu pas di rumah sakit ada keluhan, baik itu mengenai pelayanan ataupun keluhan lainnya, itu bisa temuin BPJS 1 di rumah sakit ya Kak, bisa dilaporkan, nanti dari pihak dari BPJS 1-nya akan memproses dari keluhan Kakak. Seperti itu ya Kak. Bisa juga lewat aplikasi mobile JKN Ya. Kak. Kalau Kakak udah akses tuh aplikasi mobile JKN, di situ ada pengaduan layanan JKN, ada fiturnya, ada menunya. Nah, Kakak bisa laporkan di situ kalau ada memang pelayanan JKN yang menurut Kakak masih kurang nih. Itu nanti akan ditindaklanjuti oleh timnya tersendiri nanti. Seperti itu. Kalau memang ada pengalaman Kakak yang seperti Kakak ceritakan udah berobat daftar melalui online tapi yang dilayani orang dalam yang didahulukan. Iya, Kalau memang ada yang seperti itu, jadi langsung betul, pengalaman yang tidak temuin nyaman. aja BPJS 1 di rumah sakit ya Kak. Iya. Oke, next Kak. Ada Dari pertanyaan Kak V. dari Kak Nggak V. bisa login JKN lagi Kak. Kenapa? Pengajuan ke bisa? Pandawa makin pusing Kak, nggak bisa dibikin akun kedua Kak. Amel. Apa? Itu Amel. Amel, oh oke, hai Pia. Pengajuan ke Pandawa makin pusing Kak. Nggak Bisa bikin akun kedua. Maksudnya akun kedua gimana ya? Mungkin lupa buat ulang Kak mobile JKN-nya. Oh, Mungkin lupa, ini nggak bisa login, ini kenapa Kak? Lupa sandi Kak atau kenapa? Kan pasti ada alasannya. mana yang V ya? Oh Iya, yang ini V. maksudnya nyambung ya, nggak bisa login JKN lagi Akun Kak. kedua gitu. Pengajuan ke Pandawa makin pusing Kak, nggak bisa bikin akun kedua. Ini kayak second akun lah Instagram gitu Kak. Ada kedua nggak nih. bisa karena kan basis data peserta JKN itu adalah NIK. Jadi patokannya NIK. Kalau mau bikin second account seperti di medsos itu ya nggak bisa ya. NIK itu kan satu tunggal dia, satu NIK untuk satu orang. Jadi kalau kita punya dua NIK justru itu ya, orang tua saya berobat kelas 1 tapi pas dirawat inap dikasih kelas 3. Oh gitu. Apakah kelas 1-nya? Oh, jadi gini, untuk ketentuan rawat inap sendiri itu kalau hak rawatnya penuh, peserta itu punya punya hak spesial lah untuk naik satu tingkat lebih tinggi, tapi ada kurun waktu tertentu, ada catatannya. Jadi nggak selamanya ataupun selama dirawat itu di kelas itu. Misalnya kita hak kelas rawatnya di kelas 3, sementara kelas 3 di rumah sakit tersebut full, yang ada kelas 2 atau kelas 1. Nah, rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan harus menempatkan peserta tersebut naik satu kelas sampai dengan kelas hak rawatnya itu tersedia lagi. Jadi misalnya kita hari ini dirawat di kelas 2, seharusnya kan kita kelas 3, karena full dirawat di kelas 2. Nanti lusanya ternyata kelas 3-nya sudah kosong lagi tersedia. Nah, kita harus kembali lagi dirawat di hak kelas rawat kita. Jadi seperti itu. Kalau kakak naik di kelas 1 ataupun hak kelas rawatnya kelas 1, ya harusnya bukan malah turun ya, harusnya naik sampai dengan hak kelas rawatnya itu tersedia lagi. Dalam hal ini kelas 1 yang harusnya orang tua kakak tadi tempati itu tersedia lagi. Jadi nggak sampai full dirawat di kelas yang lebih tinggi tadi ya. Oke, seperti itu ya Kak Obay. Next. Kemudian cara pindah paskes. Oke, cara pindah paskes bisa lewat aplikasi mobile JKN, bisa lewat Pandawa juga Kak Nol. Ya, seperti itu. Idham. Oke. Dari Kak Idham. Pak izin, anak saya dimudahkan tanggal lahirnya. Sudah keluar izin. akte dan kakaknya. Tapi di BPJS nggak bisa ubah. Dimudahkan maksudnya tanggal lahirnya beda ya? Pak izin, anak saya dimudahkan. Oke. Dimudahkan tanggal lahirnya. Jadi
lebih mudah dari tanggal sebenarnya. Sebenarnya. Sudah keluar akte dan KK-nya, tapi di BPJS nggak bisa juga. Oh, harusnya bisa Pak. Harusnya bisa melalui aplikasi mobile JKN. Ubah data ya? Ya, Bisa ubah data diubah bisa data. sendiri ya. Yang penting kita melampirkan evidennya yang valid, yang benar. Itu bisa melalui aplikasi mobile JKN, bisa melalui Pandawa.